Shalom Mami and Daddy. Ini adalah panduan atau cara anak-anak dalam mengikuti ibadah online kids. Para mom and dad diharapkan bisa membantu anak-anaknya untuk mengikuti selama ibadah berlangsung. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dimanapun, akan tetapi Tuhan juga ingin melihat anak-anaknya sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Siapkan anak-anak layaknya seperti waktu mereka mau ke gereja. Tapi mungkin sementara melalui media dulu ya, moms and dad. Siapkan televisi atau HP sebagai sumber medianya agar bisa terhubung langsung ke channel YouTube. Lalu setelah itu anak-anak juga berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah online dengan baik sesuai arahan Miss atau Sir, seperti ikut memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, serta mengikuti kegiatan art and craft. Para moms and daddy juga harus mengingat bahwa anak-anak dapat mencontoh perbuatan kita ya, sehingga kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, kita percaya jika kita haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai, Selamat pagi teman-teman. selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Pasti kabarnya luar biasa dong. Kabarnya pasti luar biasa adik-adik ya. Ya adik-adik, bagaimana hari ini kalian di rumah? Sekolahnya pasti hari ini ada yang sekolah, ada yang nggak sekolah ya. Nah, kalian yang sudah menantikan untuk ibadah hari ini, yang udah semangat, ayo kita lambaikan tangannya. Kita mau beribadah kepada Tuhan ya adik-adik. Nah, Keisha, seperti biasa di hari ini kita juga terus mengingatkan adik-adik untuk terus beribadah, dan jangan lupa untuk di hari Sabtu jam 10 pagi ya adik-adik. Yuk sama-sama Miss mau mengajak kalian untuk berdoa. Kita mau minta Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita. Setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita nyanyikan, kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan selalu mendengar dan Tuhan selalu melihat perbuatan kita. Setuju? Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, bawa kami untuk selalu mendengarkan, mentaati firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Come on, let's give our best to Jesus. Yeah. Love, I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever. I do my best, oh, I do my best for you. Yeah. Hallelujah. Love, I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. Hallelujah. Hallelujah. God has given the best for us. It's time for us to give our best
For Jesus. Amin. Let me hear you shout Jesus. Once again, Jesus. Jesus. Hallelujah. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, I do my best, oh, I do my best for you. I love you, Lord, forever. I love you, Lord, forever. I do my best, I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, I do my best, oh, I do my best for you. I do my best for you. I do my best for you. Praise the Lord. Haleluya. Halo, selamat pagi adik semuanya. Di pagi ini Sir mau ngajakin adik-adik sharing nih. Sir mau sharing tentang the best creation, yang artinya ciptaan yang terbaik. Sebelum Sir sharing, Sir mau ngajakin adik-adik doa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Tuhan, sertai kami dalam belajar firman-Mu. Tuhan, terus bentuk kami agar kami dapat menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang saya mulai sharing ya. Adik-adik di sini tahu manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Coba sebutkan namanya. Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, namanya adalah Adam. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi, kali ini kita bukan membahas tentang Adam, tetapi membahas bagaimana Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Adik-adik ada yang tahu kalau kalian akan memiliki saudara, teman, dan juga orang tua yang seperti sekarang? Ya pastinya adik-adik tidak tahu kan? Tapi Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Dia menciptakan adik-adik sejak dalam kandungan mama. Tuhan sudah memiliki rencana yang sangat dahsyat dan sangat baik dalam kehidupan adik-adik. Karena adik-adik adalah ciptaan Tuhan yang terbaik dan istimewa, melebihi apapun yang di dunia ini. Maka dari itu, kita tidak boleh iri ataupun benci dengan orang lain. Karena Tuhan tidak menciptakan adik-adik serupa dengan orang lain, sekalipun itu saudara kalian sendiri. Adik-adik pasti mempunyai sifat, kesukaan, dan juga kebaikan masing-masing. Itu berbeda dengan orang lain. Tetapi, kita bisa saling melengkapi. Contohnya, kalian punya saudara yang sifatnya berbeda dengan sifat adik-adik. Lalu, bagaimana maksudnya, Sir? Nah, maksudnya, Sir, adalah kalau adik-adik tahu sifat saudara kalian berbeda dengan adik-adik, apakah kalian akan menjauhinya atau bahkan iri kepada saudara kalian sendiri? Atau kalian menyayangi saudara kalian? Ya, pastinya kalian menyayanginya kan?
walaupun saudara kalian jahat. Dan adik-adik tetap membantu saudara kalian kan? Jadi, Sir mau sampein ke adik-adik bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna tidak boleh ada rasa iri, benci, dan dendam kepada sesama. Karena Tuhan tidak suka kalau kita menjadi anak-anak yang jahat dan memiliki hati yang pembenci. Tetapi Tuhan sangat menyayangi anak-anak yang baik. Adik-adik pasti mau kan menjadi orang baik? Ya, pastinya, karena anak-anak yang baik pasti selalu disayangi oleh Tuhan dan selalu disertai oleh Tuhan. Tapi, bagaimana cara menjadi adik-adik yang anak Tuhan yang baik? Melalui orang tua adik-adik lah. Adik-adik dibentuk dan Tuhan juga akan menyertai adik-adik dan membentuk adik-adik di dalam keluarga adik-adik. Nah, sekarang Sir mau ngingetin adik-adik kembali untuk tidak sembarangan dalam bertindak, dengar kata orang tua, dan baik terhadap saudara kalian ya. Dan juga jangan lupa untuk terus rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang Sir mau bagiin ayat hafalannya. Ayat hafalannya ada di Efesus pasal 2 ayat 10a. Bunyinya seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saya ulangin ya. Di Efesus pasal 2 ayat 10a. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, adik-adik tadi kan udah lihat sharingnya kan? Nah, yuk sekarang kita buat engrafnya. Nah, adik-adik, tadi kan udah dibuatkan art and craft-nya. Sekarang, saya mau jelasin arti dari art and craft ini. Maksud saya untuk buat art and craft ini, agar adik-adik selalu ingat bahwa kita itu adalah ciptaan terbaik yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalau adik-adik bingung ciptaan terbaik itu seperti apa, yang menggambarkannya itu, misalkan adik-adik selalu membantu orang lain,
berbuat baik kepada orang lain, kepada orang tua, terus melakukan firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik harus mencerminkan itu di kehidupan sehari-hari adik, oke? Nah, jadi gimana adik-adik ibadahnya tadi? Adik-adik udah ngikutin dengan baik kan? Nah, sekarang saya mau ingetin lagi, kalau adik-adik itu sebenarnya adalah ciptaan yang terbaik oleh Tuhan, oke? Jadi, adik-adik jangan melakukan hal yang tidak benar dan terus baca firman Tuhan, oke? Yuk kita berdoa untuk penutupan dan juga untuk bangsa kita, oke? Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu dalam belajar firman-Mu. Tuhan, terus sertai kami agar dapat terus tumbuh. Tuhan, kami juga doa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, untuk terus Kau jaga. Terima kasih Tuhan. Dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Adik-adik akan dapat 2 poin untuk kehadiran. Caranya komen di bawah nama adik-adik ya. 2 poin selanjutnya untuk video ayat hafalan yang kalian kirimkan ke nomor WA gereja di 0857 999 99708. 9-nya ada 5 kali ya. Terus 4 poin untuk video yang kalian kirimkan terpilih di YouTube kita. 1 poin untuk kehadiran adik-adik di grup iCare kalian. Lalu 1 poin lagi bagi adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan kalian di grup iCare. Nah, tinggal poin terakhir nih. Poinnya gede. Kalian akan dapat 5 poin bagi yang bisa mengajak teman atau saudara untuk join di ibadah kids kita. Caranya ikut selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut, lalu komen nama kalian dan siapa yang mengajak kalian di ibadah ini. Nah, dari semua poin yang kalian kumpulkan, pasti ada hadiahnya dong. Hayo, siapa yang mau hadiah? Yang mau ikut terus di ibadah kita kids ya. Oke, sampai jumpa kita di minggu depan.